Dengan emosi kagetnya, paniknya, ininya, teriaknya itu tuh capek. Pengen jadi jahat. Ibu pulang, pemain tambahannya kesurupan. Katanya berisik, kalian berisik. Ngapain datang ke sini? Ya syuting. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Plaza Senayan 21 bareng sama cast dari film Indigo. Yes. Ada Aliando Syarif. sebagai apa? Aliando di sini? Gue di sini berperan sebagai Aksa. Aksa. Yes. Panjangnya Ra. Aksa. Aduh panjang. Halo semuanya, di sini saya berperan sebagai Zora. Aku Amara Manopo Barwe. Sarah berperan sebagai Sekar. Aku Niko Rossi berperan sebagai Ninda. Sebenarnya Indigo ini tuh nyeritain soal apa? Apakah ada sesuatu yang pengen disampaikan lagi di film ini? Lebih luas gitu. Yes. Udah nonton aja apa sih? Udah. Film Indigo ini kalau dari gue ya, di sini mengenalkan bagaimana cara kerja Indigo itu terjadi gitu. Dan itu direkonstruksi langsung oleh Amanda Manopo dan juga Ninda di sini apa Jeffrey Nicole apa? Bukan, Nicole Rossi. Nicole Rossi. Karena di sini peran aku sebenarnya Aksa itu yang bukan indigonya di sini. Iya kan? Jadi memang di sini ada konflik-konflik yang terjadi gitu antara Aksa dan juga Bu Sekar. Konfliknya dibangun oleh kita berdua. Gitu. Overall sih sama apa yang Ali ceritakan sebagian besar seperti itu. Kita harus menyelamatkan satu orang yang karena dia sedang diganggu dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Dari film-filmnya Hitmaker yang pernah dibuat, ini menurut saya ya, film Indigo ini the best of the best sih. Tapi kalau misalnya cerita di Indigo ini sendiri, emang realitanya dialamin gak sih sama orang yang beneran Indigo? Jadi pada saat reading itu aku sambil baca tuh kayak kok ini relate gitu. Dan ada beberapa dialog juga yang sama ya gitu. Ada beberapa yang ingin disampaikan itu tersampaikan di film ini. Aku sampai nanya sama Pak Rocky, kok bisa sama ya? Iya ya, padahal kita nggak ngobrol gitu. Dan ini kan kalau nggak salah based on buku juga ya. Jadi memang legit gitu. Karena emang aku ngalamin. Tapi develop script atau adegannya sendiri, Bu Sarah bantu juga nggak? Enggak, Maksudnya yang pure Pak Rocky, tapi Pak Rocky akan nanya biasanya kalau ritual itu apa aja yang digunakan kayak gitu. Seru banget. yang di ujung diam-diam aja. Nicole Rossi mau ceritain karakter kamu di sini kayak gimana sih? Ninda ini dianggap teman-temannya tuh aneh, dan kakaknya pun kira Ninda ini punya skitso. Jadi kakaknya ini selalu ngelindungi Ninda, dan pokoknya kakaknya tuh terbest buat Ninda. Aku mau nanya sama Amanda nih, emang suka main horor atau gimana? Karena kan kamu juga drama kan, awal karirnya juga drama, terus akhirnya jadi horor tuh apa kamu suka akhirnya sekarang ini? Enggak sih, kalau dulu memang mungkin tawarannya yang ditawarin horor aja gitu. Terus ya udah lama nggak main horor sebenarnya, dari kapan tahu tuh sempat ada ini sudah menjadi horor terakhir aku gitu, karena memang aku ngerasa horor memang bukan bidang aku ya, karena emang udah kebiasaan drama, romance, komedi. Terus ketika ngambil horor kan pasti itu capek loh, kita main film horor dengan emosi kagetnya, paniknya, ininya, teriaknya itu capek, lari-lari ini segala macam karena dikejar-kejar sama setan gitu kan. Terus aku tanya sama Pak Rocky, apa yang sama-sama kita mau kasih untuk film ini? Perbedaan apa dari film-film sebelumnya? Karena aku nggak mau itu menjadi sebuah ritme yang sama aja. Aku mau ada sesuatu yang pokoknya yang menantang buat aku gitu kan. Akhirnya Pak Rocky menceritakan gini. Oh oke, seru juga. Mari kita kerjakan dan kita selesaikan dengan sangat baik. Oke. Berarti kamu salah satu aktor yang kalau milih project kan tuh selektif banget ya. Maksudnya harus ada beda nih. Aku super picky sebenarnya, karena aku tipe orangnya nggak mau ngambil salah langkah dengan apa yang aku perankan nantinya gitu. Oke, nah kalau Aliando, tolong nengok ke sini. Bismillah. Gak bohong. Kalau kamu kan sebenarnya kayak drama udah pernah, Iya. action udah pernah, Iya. horor juga ini, Pertama kali ya. komedi juga udah Komedi pernah.
Tapi kalau kau personal tuh lebih suka main di film genre apa? Dokumenter. Dokumenter diri kamu sendiri. Dokumenter diri sendiri. Ngevlog ya? Ya, aku hari ini makan mie ayam. Serius-serius ini film horor loh. Ini apa pertanyaannya? Sebenarnya apa aja sih gue jalanin ya? Karena gue di sini mencoba untuk menjadi peer actor gitu, yang harus lu dapat apa aja harus bisa gitu. Oke. Makanya gue juga mau jadi peran apapun nantinya, tetap akan gue jalanin. Even itu waktu itu gue pernah jadi cuman jadi cameo doang tuh di film ada salah satu itu pun tetap gue terima. Kan sebenarnya kalau misalnya di film-film sebelumnya kan emang udah horor ya gue ya. Tapi ada nggak sih ketertarikan kayak emang terjun di dunia aktor yang emang jauh dari karakter ibu yang itu, terus kayak beneran main drama atau apa gitu? Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pengen, tapi ya maksudnya juga mungkin nggak jauh-jauh gitu. Pengen thriller, Oh, pengen jadi jahat. kenapa suka karakter jahat? Nggak tahu ya, seneng aja explore ya. Karena sering dijahatin, jadi pengen jahat balik. Aku menemukan kesenangan dan kenyamanan di hati aku yang nggak bisa dijelaskan. Artinya kan enjoy. Kayak senang aja, kayak I found a family here di sini. Ketemu dia, anak gua, ini juga ngangon bocah, ini lagi bocil. Tapi aku kayak happy gitu. Kalau Nicole, kamu kayak yang aku lihat tuh kamu dari awal main film tuh udah horor ya? Iya nggak sih? Benar? Iya. Itu kamu emang gimana ceritanya? Emang suka atau gimana? Aku emang suka, tapi dapetnya horor terus. Tapi aku aslinya penakut, tapi suka horor. Tapi penasaran. Iya, Penasaran. Mau nyoba lagi nggak genre yang lain? Atau mau horor aja deh dulu gitu? Aku pengen coba genre yang lain juga. Apa? Kepikirannya apa kamu? Image gitu, sekolah. Maybe ya, something like that. Sebenarnya orang yang bisa dikatakan indigo itu, apakah dia harus bisa ngelihat wujud dulu? Apakah misalnya kayak dia punya sensitivitas tinggi aja, udah bisa dibilang indigo atau gimana? Sebenarnya kalau indigo itu kan memang dari lahir ya. Cuman memang harus dilihat lagi karena kan setiap indigo itu punya spesialisasinya masing-masing juga gitu. Karena nggak sama. Itu ada yang satu lebih ke astral. Astral itu dia pada saat dia tidur biasanya dia jalan-jalan. Astral projection gitu Ya, atau kayak misalnya retrokognisi itu melihat masa lalu, atau precognition melihat masa depan. Cuman ya kadang-kadang orang ngelihat sekali langsung ngeklaim dirinya indigo juga ada. Iya, itu makanya tuh. Banyak kayak gitu. Kata-kata indigo itu atau punya kemampuan lebih itu bukan mukjizat atau apa, mungkin aja bisa jadi gila, stres karena dia bingung dia harus kayak gimana kalau dia nggak belajar. Capek loh jadi seseorang yang punya kemampuan lebih itu, dia harus menerima dan harus melihat apa yang dia tidak mau dia lihat. Buat film-film horor kan pasti biasa ada guide ya yang maksudnya jagain gitu kan. Tapi sekarang syuting bareng langsung sama Bu Sarah yang bisa itu malah lebih tenang kayak enak Oh banget iya, ada Bu kodamnya Sarah. kita diam. Mereka sih nggak akan takut, justru malah kayaknya kalau ada aku Lebih aman. Lebih Kita aman sih. aman, Gua sih ngerasa tentram, aman. nyaman gitu. Nggak Ketika ada nggak yang ada ibu, nggak ada ibu nih, ada aja Oh gitu? Iya, Ada dia aja. kesurupan. Oh iya? Iya, ngacak-ngacak ini. tanah kali Kucing ya ya? kucing kali sialan. Tapi pernah ada, aku nggak bisa acting. Biasa aku misalkan kalau syuting ya one take two take lah. Aku bisa 10 kali take pada saat itu. Lupa dialog, terus disuruh Ngeblank. apa ngeblank. Terus tiba-tiba ibu datang. Nah terus kan aku beradegan sama salah satu pemain tambahan. Terus di sana tuh aku kan udah berat nih, udah panas, berat. Aku pikir masuk angin. Terus lagi beradegan, berjabat tangan lah sama si pemain tambahan ini. Berjabat tangan, udah terus aku kok, oh udah enak nih mungkin karena ibu datang kali ya. Ibu pulang, pemain tambahannya kesurupan. Katanya berisik, kalian berisik. Ngapain datang ke sini? Ya syuting. pakai nanya. Pakai aja syuting. Pernah ngalamin juga nggak? Aku ngalamin Iya. hal-hal mistis gitu. Iya, selama syuting indigo ini. Udah itu dicolek doang kaki gue. Oh, Pernah dicolek. naksir. Gue colek balik. Ya, enggak. Gue pernah dicolek. Terus pas dicek, loh kok nggak ada yang nyolek. Dia gitu dong. Kalau Niko ngerasain sesuatu nggak? Hmm. Oh, lebih kecuek ya? Kayak, nggak usah pikirin biar nggak. Dia ini ghost hunter nih di kelas. Oh malah ya? Iya, Kayak, pakai kok nggak handphone. ada sih gitu? Cari-cari. Kebanyakan aku tuh kalau di lokasi sering katanya kenempelan. Oh iya? Iya. Terus di kamar mandi yang Bang Ali bilang dicolek kakinya Iya. di rumah itu, ternyata pas lagi ganti baju kan aku nyanyi kan. Terus ternyata airnya nyala sendiri. Terus abis itu ya udahlah aku matiin. Terus aku kira
cuman masalah kerannya, tapi aku pikir-pikir lagi, jangan-jangan Ada beberapa lokasi kan buat Indigo ini. Yang paling serem, yang auranya paling itu. Yang paling serem rumahnya Buskar sebenarnya. Kita syuting di situ yang di bawah ya khususnya. Itu kayak semuanya drain, kayak Panas. iya kan, kayak nggak enak Capek. gitu. Tapi itu syuting buat yang di rumah Busaka tuh nggak lama tapi ya. Lama harus lamanya di situ karena kan kita jatuhnya jadi gebel ya, jadi kita numpuk semua di situ. Pernah sekali kayak ibu baru datang, terus di base camp tiba-tiba ibu ke kamar mandi kan, jadi kesenangan ibu adalah itu kamar mandi, bolak-balik aja terus tuh kamar mandi. Jadi gue suka ngosek kamar mandi juga. Jadi supaya buat talent-talent, sampai gue tulis di depan yang masuk kamar mandi selain talent kesurupan gitu. Jadi cuma buat anak-anak ini bener aku bersihin, kan ibu-ibu ya, walaupun bagaimanapun ya. Terus baru pertama kali dia dateng, terus ada gue tuh di base camp, dia masuk ke kamar mandi ya kan, dia bersih-bersihin, tiba-tiba keluar. Ibu kenapa kok ibu suka keluar? Enggak, ini ngapain di sini? Keluar nggak? Pindah loh, pindah. Oh, ya gue diem aja deh, gue pura-pura nggak tahu deh gue. Sebenarnya yang mereka rasain pas kita syuting atau ada aktivitas di tempat mereka lah gitu. Mereka sebenarnya kenapa sih? Apakah mereka marah? Makanya kayak ada kesurupan, apakah mereka marah? Itu adalah tanda kalau mereka sebenarnya terganggu sama Enggak aktivitas sih. itu gitu. Bisa aja kok mana. Oh bisa aja. Nah makanya kan kita mau ngapain pun, kita mau melakukan kegiatan apapun selalu doa dulu, izin dulu. Itu kan seperti apa ya, kulonwon gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya karena menurut aku juga makhluk apapun itu yang tidak terlihat itu jangan buat kita takut. Iya. Karena yang sebenarnya yang paling menakutkan itu manusia. Jadi sebenarnya kayak ya udah kita mereka gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu sedih pernah nggak kepikiran pengen bisa? Ada kan orang-orang kayak, aduh pengen jadi indigo. Enggak sih gue. Nggak pernah. Enggak mau. Karena orang indigo itu selalu diincar sama tukang togel. Iya sih. Nggak salah lagi. Bener. Belum tentu kemampuannya yang Apa bisa ngeliat lagi? itu. Bisa Karena jadi ada ngeliat jasa masa nerawang lalu. togel. Kan mungkin. Kalau Nicole gimana? aku Nggak pengen. Enggak lah. Penasaran? agak penasaran tapi Enggak sih gitu. takut. Tapi ada Bu yang kayak mereka kayak gue pengen deh, at least sehari gue pengen Iya kan, ngerasain gitu. at least sehari. Nggak ada, kayak misalnya orang tuh kan gampang ngomongnya gitu. Aku 44 tahun kayak gini, kalau Berat misalnya nggak menjaga bisa kena mental gitu. It's not easy. Jadi kayak misalnya gue pengen jadi indigo gitu rasanya. Sudah muda saudara kayak gitu ya. gitu. Berarti jangan macam-macam, jangan ngomong pengen jadi indigo, guys. Berat banget. Gini aja, pengen nonton Indigo Nah, kalau tanggal pengen 19 nonton Oktober. Indigo boleh. Nah. Kesimpulannya jadi indigo tidak mudah, tapi nonton indigo sangat mudah. Harus. Nah, itu dah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sudah datang hari ini. Semoga indigo sukses. Amin. Bulannya. Halo semuanya, jangan lupa untuk saksikan film terbaru kita, Indigo, 19 Oktober di bioskop kesayangan kalian. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.